Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati, NIM 192704214 dari kelas A dengan dosen mata kuliah Khaidir Rahman SPD MPD. Mata kuliah media pembelajaran. Di dalam mata kuliah media pembelajaran, kita akan membuat salah satu contoh media audio visual tidak murni berdasarkan dengan kompetensi dasar 3.16 menganalisis persyaratan media tumbuh tanaman hias. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai persyaratan media tumbuh tanaman hias, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tanaman hias dan media tanam. Dapat kita ketahui bahwa tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan yang menjadi salah satu pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura. Tanaman hias dapat mencakup semua jenis tumbuhan, baik dari tanaman yang merambat, semak-semak, bahkan pohon. Sedangkan media tanam adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan tempat berpegangnya akar untuk mengokohkan tanaman. Media tanam juga merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. Media tanam yang akan digunakan seharusnya disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu sebenarnya tanaman hias dapat dibedakan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu yang pertama, tanaman hias luar ruangan atau outdoor, yang dimana tanaman hias luar ruangan ini merupakan tanaman hias yang biasa tumbuh dan berkembang di luar ruangan dan memerlukan sinar matahari yang penuh. Sedangkan tanaman hias dalam ruangan atau indoor merupakan tanaman hias yang tidak memerlukan sinar matahari penuh dan dapat berkembang secara optimal di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu penanaman bunga dalam ruangan, yang dimana penanaman tanaman hias atau bunga di dalam ruangan itu harus tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu selera individu, di mana setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Dan hal tersebut merupakan faktor yang paling penting dalam pemilihan jenis tanaman atau tanaman hias yang akan ditaruh di dalam ruangan agar semua orang yang berada di dalam ruangan atau dalam rumah memiliki rasa nyaman jika melihat tanaman hias tersebut. Faktor kedua yaitu kondisi tempat tumbuh, yang dimana pemilihan jenis tanaman tidak boleh sembarangan. Kita harus mengetahui kondisi di dalam ruangan, apakah kondisi tersebut dapat menjadi kondisi yang optimal untuk pertumbuhan tanaman hias tersebut ataukah tidak. Dan faktor ketiga yaitu dekorasi tanaman hias, yang dimana dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini tanaman hias begitu disukai oleh para kalangan. Tanaman hias banyak dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Tapi pemilihan tanaman hias untuk dekorasi ruangan juga harus disesuaikan besar kecilnya ruangan dan bentuk dan tekstur bunga agar terdapat atau tercipta suasana yang nyaman dan estetik.
Faktor keempat yaitu karakteristik tanamannya, yang dimana karakteristik tanaman juga ini merupakan salah satu faktor penting agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal di dalam ruangan tertutup. Pemilihan jenis tanaman hias yang akan digunakan sebagai tanaman indoor biasanya karena daya pikatnya yang memiliki nilai estetik, penampilannya yang mendukung, dan keindahan dekorasi ruangan jika diberikan bunga atau tanaman hias. Faktor kelima yaitu siklus hidup tanaman hias. Apakah tanaman hias tersebut lebih indah saat berbunga atau saat vegetatifnya saja. Faktor keenam yaitu laju pertumbuhannya. Apakah jenis tanaman hias ini memiliki laju pertumbuhan yang relatif lebih cepat ataukah relatif lebih lambat. Sedangkan penanaman bunga di luar ruangan atau outdoor yang dimana dapat kita ketahui baik bunga yang ditanam di outdoor maupun indoor itu memiliki jenis dan keindahannya yang masing-masing memiliki jenis yang banyak. Namun pada outdoor ini memiliki jenis dan keindahannya juga yang banyak dan hal tersebut tergantung pada pilihan landscape-nya, yang dimana landscape merupakan makna penggunaan tanaman outdoor yang memiliki fungsi untuk menambah keindahan atau kecantikan. Penanaman di luar ruangan dapat menggabungkan beberapa jenis tanaman satu jenis saja atau berbagai jenis. Adapun tujuan dari pengaturan landscape tanaman outdoor yang pertama yaitu untuk peningkatan keindahan suatu tempat. Yang kedua, peningkatan nilai tanah dan bangunan. Ketiga, penggabungan konsep alami pada bangunan. Keempat, memberi kepuasan pada khalayak ramai seperti orang-orang yang melihatnya. Yang kelima, kontrol bagi pengendara dan pejalan kaki. 6. Memodifikasi lingkungan. Yang ketujuh, tempat rekreasi. Kedelapan, meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam. Dan yang kesembilan, yaitu mengurangi polusi udara dan suara. Selanjutnya yaitu syarat tumbuh atau syarat media tumbuh tanaman hias, yang dimana hal ini merupakan hal yang paling penting di dalam pertumbuhan atau perkembangan tanaman hias. Karena syarat tumbuh tanaman hias harus memiliki tanah atau yang dapat memberikan kebutuhan unsur hara yang cukup agar tanaman atau tumbuhan dapat tumbuh secara optimal. Syarat yang pertama yaitu memiliki unsur hara yang cukup, di mana unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu bermacam-macam elemennya, dan hal tersebut dapat meningkatkan jumlah biota dan mengoreksi kualitas struktur tanah agar tanaman hias dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, mempunyai lapisan humus tebal, di mana tanah yang baik yaitu tanah yang subur dan memiliki lapisan humusnya yang tebal. Sebab pada lapisan hal yang demikian terkandung banyak bahan organik yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh. Tanah yang mengandung bahan organik tinggi juga dapat menggambarkan bahwa cara drainase pada tanah, hal yang demikian sangat bagus, sebab bahkan bahan organik bisa menaruh air lebih banyak. Syarat yang ketiga, mempunyai tingkat keasaman tanah pH netral, yang dimana tingkat keasaman tanah juga memberi pengaruh kesuburan tanah, yang dimana tanah normal memiliki pH pada kisaran 6-8, pada keadaan terbaik mempunyai pH 6,5-7,5.
Tanah dengan pH netral bisa menunjang tersedianya beraneka ragam elemen hara yang setara. Oleh sebab itu, perlu untuk menjaga tingkat keasaman tanah, tempat tanah yang diterapkan untuk produksi pertanian. Adapun cara yang dapat dilakukan jika tanah memiliki pH kurang dari 7 atau asam, itu perlu dilakukan pengapuran untuk menaikkan tingkat keasaman tanah. Sedangkan pada tanah yang memiliki pH basa atau lebih dari 7, perlu diberikan belerang atau unsur untuk menurunkan pH tanah. Syarat yang keempat yaitu mengandung banyak unsur hara. Faktor hara yang diperlukan oleh tanaman mencakup faktor hara mikro dan makro. Faktor hara makro ialah elemen hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan hara lainnya. Faktor hara makro ialah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Faktor yang kelima yaitu memiliki pori-pori atau rongga tanah, di mana jika dilihat dari fungsinya, rongga udara dalam tanah ialah sebagai indikator mutu tanah. Rongga udara atau pori-pori tanah akan memutuskan berlangsungnya progres yang terjadi di dalam tanah yang dapat merugikan tanaman. Fungsi tanah yaitu sebagai tempat penyimpanan air, mendorong kesibukan mikroba dan sebagai media yang diperlukan oleh air, udara atau senyawa kimia tanah untuk bisa mendorong mutu tanah yang bagus. Faktor yang keenam yaitu siklus udara oksigen yang bagus, di mana oksigen di sini berperan dalam respirasi akar yang amat bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar tanaman dan juga mendorong dalam peresapan gizi di dalam tanah. Faktor yang ketujuh mempunyai tekstur lempung, di mana kandungan lempung atau liat pada tanah berfungsi untuk meningkatkan elemen hara yang ada di dalam tanah supaya tidak gampang hanyut atau tercuci. Perlu dikenal juga kandungan lempung atau liat pada tanah haruslah normal sebab akan berimbas pada drainase pada tanah. Faktor yang kedelapan yaitu banyak hidup biota tanah. Adanya sejumlah mikroba atau mikroflora menggambarkan bahwa hal yang demikian mengandung bahan organik yang tinggi. Mikroorganisme memerlukan bahan organik untuk hidup. Oleh sebab itu, adanya mikrofauna dan mikroflora bisa diterapkan sebagai indikator kesuburan tanah. Setelah kita mengetahui tentang syarat media tumbuh tanaman hias, selanjutnya yaitu media tumbuh tanaman hias itu sendiri, yang dimana salah satu syarat agar tanaman hias dapat tumbuh dengan baik adalah ditanam di media yang tepat agar tanaman mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup sehingga dapat tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal sehingga menghasilkan bunga yang cantik atau pertumbuhan yang optimal dan dapat mempercantik pekarangan dan lingkungan. Adapun media tumbuh tanaman hias yang pertama yaitu media tanah, di mana media yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman hias yang paling utama yaitu adalah media tanah, yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan tanaman hias. Beberapa jenis tanaman hias dapat tumbuh dengan baik dalam media tanah yang subur dan gembur. Misalnya jenis tanaman hias bunga seperti bunga mawar, bunga melati,
bunga krisan, dan masih banyak lagi jenis bunga lainnya. Media tanah juga merupakan media yang paling ideal karena mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Apabila ditambah dengan pemupukan dan juga pemeliharaan yang sesuai dan tepat, maka tumbuhan atau tanaman hias akan dapat tumbuh dengan baik. Meskipun demikian, hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menanam tanaman hias di tanah sebab tidak semua jenis tanaman cocok dan akan tumbuh dengan baik di tanah. Yang kedua yaitu media akar pakis, di mana akar pakis juga termasuk ke dalam media yang dapat digunakan sebagai media tanam bagi tanaman hias. Jenis tanaman seperti anthurium dan anggrek relatif sangat cocok ditanam pada media akar pakis. Tentu saja, media ini tidak mampu menyediakan unsur hara secara alami bagi tanaman, namun struktur medianya yang porous akan dapat menyimpan air yang baik serta juga dapat dengan mudah ditembus akar tanaman. Media akar pakis juga mudah diperoleh dan memiliki harga yang murah sehingga relatif sangat ekonomis, terutama untuk budidaya tanaman hias skala rumahan hingga skala besar. Namun, sebelum dipakai, akar pakis harus disterilkan terlebih dahulu agar bebas dari kontaminasi atau kontaminan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, media ini dapat dipakai berulang dengan catatan selalu disterilkan sebelum kembali dipakai untuk penanaman tanaman hias. Yang ketiga yaitu media tanam kokopait, yang dimana bagi sebagian orang media tanam ini jika memungkinkan akan terasa asing. Namun, jika kita menyebutnya sebagai sebutan kelapa, maka akan banyak orang yang familiar. Media ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita, dan bahkan seringkali dianggap limbah dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun, nyatanya serabut kelapa dapat dipakai sebagai media tanam. Jenis tanaman yang biasa ditanam pada media sawit kelapa yaitu tanaman anggrek dari berbagai jenis anggrek, dan anggrek bulan merupakan jenis yang tepat dan dapat tumbuh baik pada media tanam ini. Namun dengan catatan bahwa kelembaban suhu dan media harus dijaga sebab media kelapa ini sangat mudah lembab dan lapuk sebagaimana cara mengatasi cacar buah melon. Dengan kondisi ini, maka akan dapat menyebabkan kebusukan pada akar serta juga mengundang berbagai jenis serangan hama dan penyakit pada tanaman. Selain itu juga, serabut kelapa juga mengandung senyawa tanin yang dapat menjadi racun bagi tanaman yang ditanam pada media tersebut. Sehingga sebelum digunakan harus direndam terlebih dahulu hingga air rendamannya berubah warna menjadi warna kuning. Yang keempat yaitu media tanam pasir, di mana pasir juga menjadi media atau menjadi salah satu media tanam yang dapat dipakai sebagai media tanaman hias sebab media pasir sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan beberapa jenis tanaman hias, seperti misalnya jenis tanaman hias allium atau tanaman hias yang memiliki umbi serta kaktus. Hal ini disebabkan karena pasir memiliki tekstur yang tidak mampu memegang air terlalu banyak, sehingga media tanam akan bersifat kering dan juga tidak membuat air menggenang di media. Namun, dalam hal ini, ketersediaan unsur hara media pasir sangatlah minim dibandingkan dengan media lainnya. Bahkan bisa dibilang miskin unsur hara. Oleh sebab itu, tentu harus dilakukan penambahan unsur hara dengan cara melakukan pemupukan agar tanaman tetap dapat tumbuh dengan baik dan optimal dengan subur seperti pada media-media lainnya. Yang kelima yaitu
media tanam akar kayu, yang dimana akar kayu juga merupakan salah satu media yang dibutuhkan oleh tanaman hias untuk tumbuh. Jenis tanaman yang dapat ditanam pada media arang kayu ini adalah tanaman anggrek, namun penggunaannya tidak banyak dipakai atau minim, dan cenderung hanya digunakan dalam penelitian saja. Sebab selain miskin unsur hara, media arang kayu ini juga sangat rentang terhadap serangan hama dan penyakit, serta tidak dapat mengikat dengan kuat pada akar tanaman. Namun, akar kayu tersebut merupakan jenis media yang steril karena berasal dari sisa pembakaran kayu. Biasanya juga dapat dipakai dengan dikombinasikan menggunakan media lain dan digunakan sebagai bagian dasar media. Yang terakhir yaitu rangkuman atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari beberapa pemaparan materi di atas, yaitu tanaman hias merupakan semua jenis tanaman yang memiliki manfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang, buah, maupun akar. Tanaman hias juga merupakan segala tanaman yang ditanam untuk menghasilkan keindahan dan keestetikan, sehingga tanaman hias juga memiliki jenis-jenis yang beraneka ragam. Dapat kita ketahui bersama juga bahwa pemilihan akan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu tergantung pada selera individu, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut merupakan faktor paling utama dalam pemilihan jenis tanaman hias yang akan ditanam. Adapun syarat dari media tumbuh yang baik untuk tanaman hias, yaitu media tanam memiliki unsur hara yang cukup untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman hias, dan kondisi media tanam tersebut mempunyai tingkat keasaman tanah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman hias tersebut untuk pertumbuhannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.